Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Salman Afif dengan NIM 01021822227072 jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2022 dan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Regional. Baik, langsung saja ke soal yang pertama yaitu jelaskan tiga teori klasik dan neoklasik. Yang pertama, kita ada teori lokasi Weber. Alfred Weber mengemukakan bahwa lokasi industri perlu mempertimbangkan risiko biaya yang paling minimum. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi lokasi industri, yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan aglomerasi ekonomi. Fokus dari teori ini menentukan lokasi pabrik agar meminimalisasi biaya transportasi. Untuk menganalisa lokasi industri digunakan locational triangle yang menentukan lokasi optimal. Dan di sini saya menaruh dari location triangle ini atau segitiga lokasi. Yang pertama keterangannya, M itu adalah market atau pasarnya, yang dimana market pasarnya ada dengan pertimbangan R1 dan R2, yaitu lokasi raw material atau bahan bakunya, kemudian P sebagai lokasi terbaik yang biaya dengan berbiaya rendah. Kemudian kita masuk ke teori Moses terlebih dahulu. Teori Moses dirumuskan oleh Leon Moses pada tahun 1973 menjelaskan mengapa perusahaan memilih lokasi tertentu untuk beroperasi. Teori ini didasarkan pada dua faktor utama, biaya transportasi dan akses ke pasar. Untuk biaya transportasi, perusahaan akan memilih lokasi yang meminimalkan biaya transportasi untuk bahan baku, tenaga kerja, dan produk jadi. Kemudian untuk akses ke pasar, perusahaan akan memilih lokasi yang memberikan akses ke pasar yang besar untuk produk mereka. Contoh dari teori ini adalah perusahaan manufaktur mobil yang akan memilih lokasi yang meminimalkan biaya transportasi bahan baku produk jadi sekaligus memiliki akses ke pasar yang besar. Kemudian ada teori lokasi hoteling atau model monopoli spasial. Model teori hoteling dapat disebut strategi dua industri yang bersaing, baik dari segi lokasi maupun harga produknya yang bertujuan memaksimalkan laba pasar. Produsen dalam memilih lokasi industri berperilaku untuk menguasai market area seluas-luasnya yang dipengaruhi oleh perilaku konsumen dan keputusan berlokasi produsen lainnya. Dan di sini saya menampilkan juga adanya kurva dari model Hotelling. Pada gambar yang sudah saya tempelkan di sini sedikit penjelasannya dengan gambarnya. Biaya produksi dan transportasi perusahaan A dan B adalah sama atau identik, dengan kata lain PA sama dengan PB dan juga TA sama dengan TB. Dengan asumsi harga tidak berubah dan juga seperti sebelumnya dengan asumsi konsumen terdistribusi sepanjang garis O sampai dengan L. Dan permintaan konsumen inelastik. Konsumen menggunakan barang dengan jumlah yang sama per periode tanpa memperdulikan harga. Kedua perusahaan akan terus bersaing dengan harga produk hingga mencapai keuntungan nol. Karena harga bukan merupakan kompetisi, melainkan untuk mengindikasikan kualitas dan jenis konsumen. Lokasi opsional bagi dua perusahaan adalah bergeser ke arah atau menuju di daerah tengah. Dalam game teori disebut Nash equilibrium, yaitu kondisi optimal di mana kedua aktor atau kedua perusahaan tidak lagi memiliki insentif untuk mengubah perilaku lokasi, namun lokasi ini memberikan kesejahteraan agregat paling minimal bagi konsumen atau tidak relevan untuk kegiatan sosial. Pelayanan lokasi yang strategis akan memperbesar laba suatu perusahaan. Pada pembahasan hoteling, monopoli yang dimaksud di sini adalah kondisi di mana dalam suatu pasar yang ada penjual menguasai tidak pen, ada satu penjual yang menguasai. Tidak ada pihak lain yang menyaingi. Pasar monopoli terbagi dua bentuk, yaitu pasar monopoli murni, yaitu bentuk pasar yang ekstrim. Contoh misalnya PLN, PAM, PT KAI, dan lain sebagainya. Kemudian pasar yang mendekati monopoli atau near monopoli, yaitu pasar yang hanya terdiri dari satu orang pengusaha atau single producer. Baik, selanjutnya
kita masuk ke soalan berikutnya, apa itu aglomerasi, keuntungan dan kerugiannya. Sebelumnya, aglomerasi adalah konsentrasi spasial dan dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan atau economies of proximity yang diasosiasikan dengan klaster spasial dari perusahaan, para pekerja dan konsumen. Contohnya, kawasan industri di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang menjadi tempat berkumpulnya bagi perusahaan-perusahaan manufaktur seperti otomotif, elektronik, dan tekstil, dan lain sebagainya. Kemudian untuk keuntungan dari aglomerasi itu, keuntungannya skala besar atau eh, scale ekonomis terjadi karena terkait ada pada lokasi tersebut. Kemudian keuntungan lokasi atau location ekonomis di diperoleh dalam bentuk penurunan ongkos angkut baik untuk bahan baku maupun hasil produksi bila memiliki lokasi pada konsentrasi tertentu. Kemudian keuntungan selanjutnya adalah keuntungan penggunaan fasilitas secara bersama atau urbanization ekonomis seperti listrik, gudang, air, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kerugian dari aglomerasi ini, pertama adanya kemacetan lalu lintas dan kepadatan penduduk di daerah aglomerasi tersebut, adanya biaya hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain, adanya ketimpangan pendapatan dan kekayaan, polusi udara dan air, serta konsumsi energi yang tinggi. Baik. Kemudian kita masuk ke tipe atau jenis ekonomi aglomerasi beserta contohnya. Pertama ada dalam tipe ekonomi aglomerasi ini kita bagi menjadi tiga. Yang pertama ada internal return scale to scale, economies of location, dan ketiga adalah economies of urbanization. Yang pertama internal return of to scale. Internal return to scale ketika banyak terjadi investasi di satu tempat yang hanya dimiliki oleh satu perusahaan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai internal return to scale. Investasi yang besar pada suatu lokasi akan mendorong adanya pertumbuhan ekonomi yang besar pula pada lokasi tersebut. Contoh dari internal return to scale adalah hangar Boeing di Everett di hangar Boeing. Contohnya adalah hangar Boeing Everett di Seattle, di Seattle. Kemudian yang kedua adalah economics of localization. Economics of localization hampir sama sifatnya dengan internal return to scale, hanya saja pada kasus ini banyak perusahaan yang terlibat namun masih berada dalam satu sektor. Contoh paling jelas dari contoh ini adalah industri teknologi informasi di Silicon Valley. Kemudian ada yang ketiga, economics of urbanization. Economics of urbanization sama sifatnya dengan kedua aglomerasi tadi yang saya sebutkan, namun bedanya adalah perusahaan yang terlibat bersifat lintas sektor. Jika di poin kedua tadi di economics localization adalah satu sektor, dan di poin ketiga ini economics of urbanization adalah lintas sektor. Contoh dari aglomerasi inilah ada ibu kota negara-negara berkembang seperti Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, dan Manila. Banyak sekali industri yang berlokasi di kota-kota yang saya sebutkan tadi, tidak hanya terbatas pada satu sektor saja. Nah, baik. Kemudian kita masuk ke soalan selanjutnya, yaitu jelaskan model von Tunen. Model ini, von Tunen adalah orang pertama yang membuat model analitik dasar dari hubungan antara pasar, produksi, dan jarak. Model von Tunen membandingkan hubungan antara biaya produksi, harga pasar, dan biaya transportasi. Berikut mungkin skalanya, dia sedikit gambaran dari pola yang saya tampilkan ini. Ini adalah pola yang digunakan dalam model von Tunen ini. Pada isolated area terdiri dari dataran yang teratur. Semakin mendekati pusat kota, sewa lahan akan semakin mahal. Pada modified condition yang ini, terdapat sungai yang dapat dilayari. Sungai juga bisa menjadi jalur transportasi sehingga merupakan daerah strategis dan
penggunaan lahan sekitarnya akan sangat diminati oleh masyarakat. Baik, kita masuk ke soalan berikutnya, yaitu model penggunaan lahan Bit-Trend. Teori Bit-Trend menyatakan bahwa pengguna tanah akan berkompetisi satu dengan yang lain untuk mendapatkan lokasi yang paling optimal. Untuk menunjang usaha mereka, semakin dekat dengan pusat kota, maka semakin tinggi penawaran sewa tanah tadi atau Bit-Trend yang kita bahas ini. Berikut adalah polanya dari Bit-Trend ini. Dengan kurva yang saya tampilkan ini, dapat kita lihat bahwa retail bersedia membayar sewa terbesar akan berlokasi di daerah di CBD. Nih, di daerah CBD yang di ujung ini. Kemudian CBD sangat berharga bagi retail karena secara lokasi yang paling mudah diakses dengan populasi yang besar. Populasi yang besar ini akan sangat penting untuk departemen store yang memerlukan omset yang cukup besar. Akibatnya, mereka bersedia dan mampu membayar nilai sewa tanah yang sangat tinggi. Perdagangan mempunyai bid trend yang curam, artinya lokasinya mendekati pusat kota. Pertanian bid trend kurvnya landai artinya jauh dari pusat kota. Yang semakin landai ini artinya semakin jauh dari pusat kota. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.